Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terhadap para rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada sore hari ini. Yang mana diskusi pada sore hari ini adalah untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu untuk membangun sebuah law firm. Nah, untuk merefresh kembali materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya akan menjelaskan ulang mengenai apa itu law firm. Law firm sendiri dalam bahasa Indonesia juga disebut sebagai firma hukum, yang pada umumnya berbentuk firma atau persekutuan perdata. Firma sendiri diartikan menurut pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu bahwa perseroan firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Sedangkan pengertian dari persekutuan perdata kita dapat melihat pada bunyi pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dapat dibagi di antara mereka. Nah, dalam mendirikan sebuah law firm terdapat tipologi kantor hukum yang mana terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kantor sederhana. Kantor sederhana sendiri, di dalam kantor sederhana sendiri juga terbagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama adalah kantor sole praktisioner atau praktisi tunggal yang juga memiliki kemampuan atau keahlian khusus di kantor seperti ini, paralegal, resepsionis atau sekretaris, memegang peran pelayanan hukum. Tahap kedua dalam kantor sederhana adalah kantor butik atau butik firm, yang yaitu kantor hukum juga memfokuskan diri dalam praktik atau spesialisasi tertentu. Pada umumnya, kantor hukum dengan karakter seperti ini mempunyai lebih dari satu sekutu dan dibantu oleh 2 sampai 4 asosiat. Nah, tahapan ketiga dalam kantor sederhana ini adalah kantor kecil atau small firm, yakni kantor yang menampung advokat dalam jumlah 15 orang. Biasanya di kantor ini ada office manager yang bertanggung jawab dalam pengurusan law firm dan dibantu staf yang terdiri atas sekretaris, paralegal, kurir atau operator atau bagian fotokopi, dan yang terakhir adalah terdapat staf pembukuan. Berikutnya adalah kantor menengah atau medium size firm. Dalam kantor menengah atau medium size firm ini, sebuah kantor hukum bisa menampung seorang lawyer dari jumlah 15 hingga 75 dan biasanya diisi juga oleh posisi yang pertama direktur pengelola, asisten direktur pengelola, direktur personalia, manajer sistem komputer, manajer dan staf keuangan, manajer perlengkapan, pustakawan pengolah data, dan resepsionis serta operator telepon, dan yang terakhir ada kurir. Berikutnya adalah kantor besar atau large firm. Kantor ini menampung lebih dari 75 advokat dan mempunyai berbagai bidang jasa yang mencakup masalah litigasi maupun non-litigasi. Kantor firm seperti ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki jaringan kantor hukum dengan berbagai negara. Dan yang kedua adalah memiliki sistem komunikasi yang maju dan advokat yang dipekerjakan memiliki mobilitas yang tinggi karena ditransfer ke kantor di tempat lain. Nah, untuk mendirikan sebuah law firm tentunya terdapat persyaratan administratif
yang mana saya merujuk pada buku pintar pengurusan perizinan dan dokumen yang dikarang oleh Henry S. Siswosudiro mengenai prosedur pendirian usaha perseorangan, yang mana persyaratan administrasinya adalah yang pertama kita butuh fotokopi KTP dari pendiri law firm sendiri. Jadi fotokopi KTP-nya advokat, ya itu diantara kita lah. Yang kedua adalah fotokopi kartu tanda advokat. Yang ketiga adalah fotokopi kartu keluarga orang yang bertindak sebagai penanggung jawab. Dan yang keempat adalah fotokopi surat kontrak rumah atau kantor jika kita menyewa, atau bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Berikutnya mengenai prosedur permohonan. Nah, dalam prosedur permohonan ini, pemohon nanti akan mengajukan permohonan tertulis kepada notaris dengan menyebutkan hal-hal seperti jenis atau bentuk usaha yang akan kita bangun, terus tempat usahanya di mana, serta mengajukan permohonan kepada RT atau RW setempat untuk meminta izin tempat usaha. Dan selain prosedur di atas, untuk membuka sebuah kantor advokat yang baru, kita wajib memberitahukan kepada organisasi advokat yang menaungi kita, pengadilan negeri, dan pemerintah daerah setempat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Advokat. Dalam mendirikan sebuah law firm, ketika law firm yang kita bangun telah berjalan, maka dalam menjalankannya terdapat aspek yang sangat penting, yaitu manajemen law firm sendiri. Benar. Itu bagaimana. Nah, baik. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bagaimana apa itu manajemen law firm, karena ini sangat penting yang mendasari bagaimana kita menjalankan law firm kita ke depannya. Manajemen law firm sendiri merupakan sebuah cara untuk menjalankan, mengatur, serta mengembangkan sebuah law firm dengan menggunakan konsep dan strategi yang sesuai dengan keadaan masa kini serta masa ke depannya. Yang mana hal tersebut bertujuan untuk memajukan sebuah law firm yang telah kita bangun. Itu. Nah, berikutnya sesuai yang telah kita bicarakan sebelumnya, bahwa kita ingin membandingkan bagaimana konsep dasar manajemen law firm yang ada di Amerika dan Indonesia. Nah, yang pertama mungkin saya akan merujuk kepada konsep dasar manajemen law firm yang ada di Amerika sendiri. Mungkin Mas Fadli yang bisa menjelaskan, monggo, silakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan kesempatannya. Di sini saya mengutip dari manajemen law firm yang ada di Amerika. Sebelum masuk ke situ, akan kita pahami dulu bagaimana konsepnya, yaitu yang pertama programming atau planning, perencanaan jangka panjang dalam berbagai jangka pendek perusahaan. Yang selanjutnya job description sebagai pengaturan pekerjaan yang membawa tanggung jawab diikuti aspek koordinasi sesama unsur pelaksana, pengorganisasian atau organizing, mendefinisikan tanggung jawab pekerjaan dalam suatu kerjasama setiap level pekerjaan, actuating, menyebabkan suatu informasi di kalangan perusahaan atau yang biasa kita sebut sebagai sharing informasi. Yang berikutnya ada pengembangan sumber daya pekerja atau ini SDM-nya secara intensif untuk kemajuan usaha atau yang disebut human development. Dan yang terakhir itu ada kontrol atau evaluasi kinerja perusahaan untuk menunjang perkembangan perusahaan tersebut, atau yang kita bahas sekarang adalah firma hukum atau law firm. Melakukan kendali sistematik untuk mendeteksi permasalahan yang timbul dalam aspek finansial atau keuangan.
Nah, di kesempatan ini saya sebelumnya sudah mengutip dari firma hukum yang ada di Amerika Serikat, yaitu firma hukum Skadden. Namanya law firm Skadden Arps Maker and Flom LLP and Affiliates. Yang mana firma hukum ini yaitu multinasional dan bertempat di New York di Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1948. Tentunya berasal dari namanya sendiri, Skadden, yaitu yang mendirikannya Marshall Skadden dengan dua rekannya, John Slade dan Les Arps. Jumlah pengacaranya dari berdirinya pada tahun 1948 sampai sekarang ini kurang lebih sekitar 1.700 orang. Tentu ini jumlah yang banyak karena dari tahun 1948 berdirinya. Dan pada Desember 2016, firma hukum ini sudah memiliki 22 kantor yang ada di seluruh Indonesia. Bukan hanya di bidang itu saja, jadi firma hukum ini juga bergerak di yayasan, yaitu Yayasan Persekutuan Skadden, yang mana sponsor utama bagi lulusan sekolah hukum yang ada di sana yang ingin berpraktek hukum dan membantu kalangan yang kurang mampu, cacat, tunawisma, dan orang-orang yang kehilangan hak-haknya untuk diperjuangkan. Dan yang terakhir, alumni dari firma hukum ini, yaitu salah satunya ialah ketua dari Chelsea Football Club, yaitu Bruce N. Bark dan Gregory B. Craig, yang mana mantan penasehat hukum Gedung Putih pada era Presiden Barack Obama. Mungkin itu saja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dari law firm Skadden yang ada di Amerika Serikat. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fadli. Mungkin tadi kan udah disampaikan bagaimana manajemen law firm di Amerika. Nah, sekarang kita masuk dalam bagaimana konsep dasar manajemen law firm di Indonesia itu sendiri. Nah, setelah saya kutip dari beberapa artikel dan beberapa pendapat para ahli ataupun pengacara senior, ada beberapa yang dapat saya simpulkan. Yang pertama tuh, sebelum kita mendirikan perusahaan atau firma itu sendiri, yang pertama kita harus memikirkan bagaimana bentuk badan hukum. Nah, seperti yang sudah kita sepakati, badan hukum yang kita akan dirikan itu berbentuk firma. Untuk memulai bisnis jasa hukum, maka kita harus menentukan badan hukum yang sesuai. Kedua bentuk badan hukum ini kan punya keuntungan sendiri nih, baik firma hukum atau persekutuan perdata dan sebagainya. Nah, kemudian ada kita harus menentukan financial target, di mana financial target itu penting karena financial target itu sendiri akan menjawab cash flow dari sebuah firma hukum yang kita dirikan. Kita wajib tahu mengenai pengeluaran rutin dari sebuah firma hukum sehingga bisa menentukan target pendapatan dari sebuah kantor hukum, di mana cash flow atau pengeluaran dan pemasukan itu sangat vital. Idealnya untuk modal kita setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang paling utama adalah bagaimana cara kita memasarkan firma hukum kita. Dalam menjalankan strategi pemasaran, kita sebagai pendiri firma hukum harus berhati-hati karena ada larangan beriklan dan beretika. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan misalnya dengan memberikan konsultasi hukum secara gratis, yaitu di mana pendekatan yang kita gunakan yaitu membantu orang-orang yang kurang mampu dan sebagainya seperti itu. Jadi dengan seperti itu maka nama kita akan semakin didengar di kalangan umum. Kemudian langsung saja kita harus mengklasifikasikan area keahlian kita, di mana kita harus memfokuskan bidang-bidang yang kita mau kita tanggapi, yaitu keahlian kita, sehingga kita dapat bersaing dengan saingan kita
sesuai dengan job desk kita seperti itu. Jadi kita nggak salah saing, nggak kalah saing dan nggak salah sasaran. Kemudian ada tentukan nama dan model firma hukum. Nah, itu kan merupakan identitas kita, di mana nama menegaskan hukum juga penting, sangat penting untuk ditentukan, apalagi akan terasosiasi dengan nama pendiri atau nama firma yang tidak terasosiasi dengan nama pendiri firma. Selain itu, untuk mendirikan firma perlu dipastikan modal, karena modal itu penunjang kita dalam mendirikan firma itu sendiri. Nah, ada beberapa kata-kata yang saya kutip. Ini poin penting dalam mendirikan firma atau mempertahankan, baik mempertahankan atau mengembangkan firma itu sendiri. Kepemimpinan dan leadership itu sangat penting, di mana dalam memanajemen kantor atau firma hukum, kita harus dapat memimpin atau mengupayakan bagaimana agar kantor kita tuh bertahan dan dapat bersaing di era sekarang. Ini menurut Roy Alminfa, SHMH, MCE. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar manajemen di Indonesia. Mungkin saya kembalikan ke Saudara Dava. Baik, makasih Mas Rehan dan Muhammad Fadli atas penjelasannya mengenai konsep dasar manajemen hukum yang ada di Amerika dan di Indonesia. Setelah kita menerima atau mendengarkan pemaparan dari semuanya, dari saya sendiri, Mas Rehan dan Muhammad Fadli, mungkin adakah saran, masukan, atau pertanyaan yang dapat membangun law firm kita ke depannya sehingga lebih maju. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ada saran sendiri. Silakan. Baik, saya mohon izin ingin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah kita mempelajari dari materi sebelumnya apa itu law firm dan kita membandingkan antara manajemen law firm yang ada di Amerika, negara maju tentunya, dan ada yang di Indonesia, negara kita yang sedang berkembang. Apakah nanti seandainya kita setelah membuat firma hukum dan kedepannya tentu ada kendala atau hambatan dalam menjalankan suatu firma yang kita sudah buat, contohnya seperti masalah finansial, waktu, dan bahkan mungkin dengan klien yang kita bela mungkin bisa menuntut kita balik gitu. Apakah kita cara mengatasinya bagaimana gitu yang terbaik? Apa bisa dimengerti pertanyaan dari saya? Mungkin bisa dimengerti. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus. Mungkin karena ini sifatnya diskusi, mungkin pertanyaan dari Mas Fadli akan saya lemparkan ke forum terlebih dahulu. Siapa yang ingin menjawab? Kalau memang tidak ada, mungkin saya akan menjawab. Gimana Mas Rehan? Apakah ingin menjawab atau diserahkan ke saya? Mungkin Mas Dava aja yang jawab. Oke. Terima kasih Mas Rehan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Fadli tentang bagaimana kesulitan atau tantangan seorang advokat dalam menjalankan sebuah law firm yang telah dibangun. Memang dalam proses menjalankan sebuah law firm terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para advokat. Seperti halnya adalah tantangan mengenai yang disebutkan Mas Fadli sendiri adalah permasalahan dengan klien. Sering kita dengar mengenai adanya seorang klien yang menggugat kantor kuasa hukumnya. Nah, itu biasanya disebabkan oleh kesalahpahaman mungkin atau seorang klien yang tidak terima dengan atau tidak puas dengan kinerja kuasa hukumnya atau malah merasa dirugikan. Hal ini mungkin sangat memalukan jika tersebar ke publik karena nama baik kantor akan dipertaruhkan. Bagaimana seorang klien kok bisa menggugat kantor kuasa hukumnya sendiri? Nah, hal tersebut harus diminimalisir. Bagaimana caranya? Yaitu bersifat terbuka dengan klien dan menegaskan kembali bagaimana wewenang dan hak seorang advokat dalam menangani sebuah kasus dari klien. Nah, hal ini sangat penting. Nah,
Yang berikutnya adalah seorang advokat juga tidak boleh itu menjanjikan kemenangan kepada klien. Nah, permasalahannya adalah apabila kita menjanjikan sebuah kemenangan pada klien, maka itu klien akan berpikir bahwa dia pasti menang. Apabila hasilnya tidak sesuai, maka itu akan jadi permasalahan antara klien dan kuasa hukumnya, dan itu harus kita minimalisir dengan cara yaitu terbuka, menegaskan kembali mengenai hak dan wewenang, serta tidak menjanjikan kemenangan kepada klien. Nah, berikutnya juga terdapat tantangan, yaitu yang disebutkan Mas Fadli juga tadi, itu tantangan finansial. Nah, kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan kantor yang kita bangun. Nah, itu di situ adalah ada perlunya manajemen keuangan yang harus kita bangun, dan keterbukaan mengenai keuangan itu untuk agar bisa terpenuhi semuanya kebutuhan kantor gitu, dan diadakannya rapat tahunan gitu. Nah, yang tantangan berikutnya adalah mungkin adanya gesekan atau permasalahan antar advokat di dalam satu kantor. Nah, itu juga permasalahan yang sering terjadi, yaitu gesekan antara advokat dalam satu kantor, perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan. Nah, ini juga harus diminimalisir, yaitu dengan apa? Dibiasakan untuk tidak ngomongin di belakang. Kita akan melakukan seperti rapat, meeting yang dilakukan secara rutin untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman antar advokat dalam satu kantor itu. Jadi itu Mas Fadli, mungkin kekurangannya bisa ditambahkan atau mungkin sudah cukup atau sudah puas atau ada feedback lagi. Baik, sangat-sangat puas. Terima kasih atas jawabannya, rekan semuanya. Semoga bermanfaat untuk law firm yang akan kita rencanakan ke depannya. Amin, amin. Jadi kembali lagi bahwa tantangan-tantangan yang mungkin terjadi atau kendala yang mungkin terjadi dalam menjalankan law firm itu memang harus diminimalisir, agar karena tujuan saya ke depannya adalah bagaimana law firm ini berdiri walaupun seorang pendirinya itu sudah tidak ada. Jadi warisan keturunan, jadi diturunkan tidak secara keturunan biologis tapi keturunan profesional, jadi di luar tali persaudaraan, tali keluarga, jadi tetap berbangun walaupun yang mewariskan bukan dari keluarga kita, sendiri, tapi keturunan profesional, ya gitu. Benar. Mungkin kalau emang sudah tidak ada tambahan atau pertanyaan, mungkin bisa saya tutup mengingat waktu juga. Ya, bisa. Baik, bisa Pak. Bisa Saudara Dawa. Bisa. Oke, makasih. Kalau memang tidak ada tambahan atau pertanyaan, mungkin saya cukupkan diskusi pada sore hari ini. Terima kasih atas keaktifannya dalam diskusi ini. Makasih atas semua perhatian dan kontribusinya untuk membangun law firm kita ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.